Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Limidina, mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada masalah kasus kegawat daruratan overdosis dan keracunan obat. Nah, overdosis obat ini adalah kondisi yang terjadi ketika Anda mengkonsumsi obat lebih dari jumlah normal dari yang direkomendasikan oleh dokter atau di luar batas toleransi tubuh. Ada dua alasan atau penyebab utama mengapa overdosis obat bisa terjadi. Yang pertama, ada overdosis yang tidak disengaja. Nah, kondisi ini bisa terjadi saat seseorang minum obat yang salah dalam jumlah yang berlebihan atau pada waktu yang salah tanpa mengetahui bahwa hal ini membahayakan. Seseorang yang mencampuri obat, minum obat dengan alkohol, atau minum beberapa obat secara bersamaan tanpa tahu kandungannya pun meningkatkan risiko terjadi overdosis. Jenis overdosis ini mungkin juga termasuk orang yang menggunakan obat untuk mendapatkan efek yang diinginkan, tetapi tidak memahami kekuatan atau kandungan obatnya. Yang kedua, ada overdosis yang disengaja. Nah, seseorang juga mungkin saja mengkonsumsi dosis obat secara berlebihan dengan tujuan yang disengaja, misalnya untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri. Meski begitu, terkadang tidak jelas apakah overdosis terjadi karena hal yang disengaja atau tidak. Mungkin ada unsur keduanya dari penderita kondisi ini. Maka dari itu, pentingnya untuk tidak menghakimi seseorang yang mengalaminya, tapi lebih baik menolongnya. Gejala atau ciri overdosis khusus sesuai jenis obat. Tiap obat yang berbeda akan memunculkan gejala overdosis yang berbeda pula. Berikut adalah tanda gejala atau ciri-ciri overdosis sesuai jenis. Yang pertama, ada alkohol. Nah, ada beberapa gejala dari overdosis alkohol yang mungkin terjadi. Yang pertama, kebingungan mental, sulit untuk tetap sadar atau benar-benar tidak sadar, kurang tanggap atau tidak dapat dibangunkan, kejang, muntah, napas lambat atau tidak teratur, detak jantung melambat atau berhenti, suhu tubuh sangat rendah, kulit pucat, kebiruan atau terasa dingin. Yang kedua, ada opioid. Overdosis akibat konsumsi opioid umum terjadi bila Anda meminumnya bersama alkohol atau dengan obat lainnya, seperti benzodiazepin. Ciri-ciri overdosis opioid adalah yang pertama, pupil yang sangat menyempit, sulit bernafas, napas melambat, sesak, atau napas tidak teratur. Berhenti bernapas sama sekali, penurunan atau hilang kesadaran, mengeluarkan suara seperti tersedak, meneguk, atau mendengkur. Tidak responsif terhadap suara keras, getaran, atau rangsangan yang menyakitkan. Bibir atau ujung jadi berwarna biru atau ungu. Dan yang terakhir, badan lemas. Yang ketiga, ada benzodiazepin. Nah, tanda atau gejala yang mungkin terjadi bila mengkonsumsi benzodiazepin berlebihan bersama alkohol atau dengan obat lainnya, seperti opioid. Yang pertama, ada kebingungan, bicara tidak jelas, status mental yang sangat terganggu, sesak nafas, napas melambat atau berhenti bernafas. Yang terakhir, terjadi koma. Yang keempat, ada stimulan. Adapun gejala yang bisa muncul jika mengalami overdosis dari obat stimulan. Yang pertama, nyeri dada, detak jantung cepat, suhu tubuh tinggi, kecemasan atau kebingungan yang ekstrim, perilaku agresif, halusinasi, paranoid, tekanan darah yang sangat tinggi, hiperventilasi atau pernapasan cepat, serangan jantung, stroke atau kejang. Yang kelima, pereda nyeri paracetamol. Nah, jenis obat pereda nyeri tanpa resep seperti paracetamol juga sering menjadi penyebab seseorang mengalami overdosis, bukan hanya pada orang dewasa tetapi juga anak-anak. Nah, adapun ciri-ciri overdosis pereda nyeri paracetamol yang umum terjadi. Yang pertama, ada mata dan kulit menguning, kehilangan koordinasi tubuh, kerusakan hati, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, seseorang tidak perlu untuk menunjukkan semua tanda di atas sekaligus untuk digolongkan sebagai overdosis. Hanya mengalami satu atau dua gejala pun tetap membutuhkan pertolongan medis. Oleh karena itu, segera cari bantuan medis jika Anda mengalami atau melihat orang lain mengalaminya. Seperti tadi sudah dijelaskan, gejala atau ciri-ciri overdosis obat yang umum. Overdosis obat bisa memunculkan efek yang bervariasi tergantung pada kondisi tubuh seseorang. Overdosis obat bisa memunculkan efek yang bervariasi tergantung pada kondisi tubuh seseorang.
jenis obat, takaran, dosis yang dikonsumsi, dan cara menggunakannya. Gejala yang muncul pun bisa ringan, sedang, atau bahkan parah, dan terkadang sulit dibedakan dengan efek samping obat. Secara umum, gejala, tanda, dan ciri-ciri overdosis obat. Yang pertama, di sini ada mual dan muntah. Yang kedua ada pusing, yang ketiga halusinasi, yang keempat wajah pucat atau dingin. Yang kelima, penurunan kesadaran. Bagaimana langkah pertolongan pertama pada overdosis obat? Beberapa cara mengatasi overdosis obat perlu dilakukan sebagai pertolongan pertama pada orang yang mengalami overdosis. Yang pertama, segera hubungi gawat darurat, terutama jika orang tersebut telah menunjukkan gejala. Yang pertama, pingsan atau tak sadarkan diri. Yang kedua, berhenti bernafas. Jika Anda tidak bisa mendapatkan respon dari seseorang yang sedang tidak sadarkan diri, jangan menganggap mereka sedang tidur. Tidak semua overdosis terjadi dengan cepat dan terkadang dapat memakan waktu berjam-jam hingga ia kehilangan nyawa. Tindakan yang diambil secepat mungkin di waktu-waktu kritis bisa menyelamatkan nyawanya. Jika korban sadar, kadang pasien mungkin terlihat paranoid, bingung, gusar, dan gelisah. Yang kedua, jika orang tersebut tidak sadar tapi bernafas, baringkanlah ia di sisi tubuhnya. Pastikan bahwa jalan napas tetap terbuka dengan memiringkan kepala ke belakang dan mengangkat dagu. Posisi ini juga dapat mencegah orang tersebut tersedak. Beberapa obat dapat mengakibatkan pemanasan tubuh serius. Jika ini ada, lepaskanlah pakaian yang tidak perlu untuk memungkinkan udara mencapai permukaan kulit untuk menstabilkan temperatur tubuhnya. Periksa pernapasan dan pantau kondisi mereka sampai bantuan tiba. Jangan coba untuk memaksakan, muntah, atau memberikan makan atau minum. Cari tahu obat penyebab overdosis. Jika orang tersebut sadar, tanyakan apa yang ia konsumsi, seberapa banyak, kapan terakhir kali ia meminumnya, dan bagaimana ia mengkonsumsinya. Ditelan, dihirup, atau disuntikan. Jika korban tidak sadar, periksa sekelilingnya. Kumpulkan botol, plastik, jarum, atau suntikan yang Anda temukan dalam satu kantong plastik. Jika ada muntahan, ambil sedikit sampelnya. Ini bertujuan sebagai bukti untuk diberikan pada personil gawat darurat yang menanganinya dan dianalisis lebih jauh. Lalu, tetap dampingi korban selama menunggu pertolongan medis. Jangan ditinggalkan korban sendirian hingga bantuan tiba, sebab seseorang yang overdosis bisa kehilangan kesadaran dan kembali sadar secara tiba-tiba. Dengan terus mendampingi korban, Anda bisa lebih mudah mengetahui perkembangan kondisi yang terjadi. Anda pun bisa menjelaskan tentang kondisi tersebut dengan lebih jelas dan lengkap kepada tenaga medis. Hal ini bisa membantu mempercepat proses pemeriksaan sehingga pengobatan yang tepat bisa segera dilakukan. Setelah overdosis obat sudah kita bahas, lanjut kita ke keracunan obat. Keracunan obat atau dalam ilmu farmakologi disebut toksisitas obat atau drug toxicity. Terjadi ketika tubuh telah mengumpulkan terlalu banyak kandungan obat di dalam aliran darah. Untuk penyebab keracunan obat, salah satu penyebab umum keracunan obat adalah konsumsi obat yang berlebihan. Akibatnya ada terlalu banyak kandungan obat yang masuk ke dalam tubuh. Kondisi ini dapat terjadi bila Anda minum obat melebihi dosis yang ditentukan. Keracunan juga mungkin terjadi bila dosis yang diresepkan oleh dokter terlalu tinggi. Penggunaan obat-obatan dalam waktu yang lebih lama juga berisiko membuat obat menumpuk dalam aliran darah. Seiring waktu, kondisi ini bisa mengakibatkan toksisitas obat. Selain itu, beragam faktor lain seperti usia pasien, fungsi ginjal, dan kecukupan cairan tubuh mempengaruhi detoksifikasi dan menghilangkan zat tersebut. Karena hal tersebut, dokter mungkin menganjurkan tes darah rutin untuk memantau kadar obat di dalam aliran darah Anda. Tanda dan gejala keracunan obat pada umumnya hampir sama dengan efek samping obat, tetapi dengan tingkatan yang lebih parah. Selain itu, gejala yang muncul tergantung pada jenis obat, dosis, hingga kondisi kesehatan orang tersebut secara keseluruhan. Beberapa tanda dan gejala umum dari toksisitas obat antara lain yang pertama ada mual dan muntah, sakit perut, diare, feses berdarah, sakit kepala, kebingungan, kejang, detak jantung cepat atau lambat, penurunan tekanan darah, kesulitan bernafas, dan penurunan kesadaran atau pingsan.
Seperti dijelaskan di atas, gejala yang muncul mungkin berbeda-beda tergantung jenis obatnya. Bagaimana pertolongan pertama untuk keracunan obat? Ada beberapa langkah pertolongan pertama untuk keracunan obat. Yang pertama, perhatikan gejala-gejala keracunan seperti mual muntah, pusing, sakit kepala, linglung kejang, atau bahkan pingsan. Yang kedua, segera hubungi layanan kontak darurat. Lalu sampaikan gejala yang muncul, jenis obat yang diminum, dosis obat, dan waktu terakhir obat tersebut digunakan. Yang ketiga, ikuti petunjuk pertolongan pertama pada korban keracunan yang diberikan oleh dokter atau tenaga medis yang terhubung melalui layanan kontak darurat. Yang keempat, pastikan jalan nafas korban terbuka, lalu lakukan pengecekan tanda-tanda vital pada tubuh korban, terutama denyut nadi dan laju pernapasannya. Yang kelima, jika korban tidak merespon dan denyut nadi tidak terasa, Anda dapat memberikan restorasi jantung paru atau CPR. Yang keenam, jangan memberikan obat, makanan, atau minuman apapun untuk menetralkan racun kecuali petugas medis menyarankannya. Yang ketujuh, baringkan tubuh korban menghadap kiri dan buatlah ia senyaman mungkin. Jika korban muntah, segera bersihkan mulutnya agar tidak menghalangi jalan napas. Pertolongan pertama di atas hanya bertujuan untuk memberikan bantuan sementara hingga ambulan dan petugas medis datang ke lokasi. Di sini ada pengobatan untuk keracunan obat. Dokter mendiagnosis keracunan obat melalui tes darah laboratorium. Tes ini akan mengukur peningkatan kadar obat dalam darah atau gangguan pada fungsi organ tubuh. Penanganan keracunan di rumah sakit, seperti pemberian cairan infus atau terapi oksigen, akan membuat kondisi pasien tetap stabil selama menjalani pengobatan. Selain itu, dokter juga akan melakukan terapi dekontaminasi untuk mengurangi jumlah obat dari dalam tubuh dengan beberapa metode. Yang pertama, ada metode terapi arang aktif. Pemberian arang aktif dapat membantu meningkatkan obat-obatan yang belum terserap dalam saluran pencernaan dan mencegah penyerapan lebih lanjut. Dokter atau petugas medis akan memberikan arang aktif secepat mungkin setelah keracunan terjadi, selambat-lambatnya 1-2 jam setelah konsumsi obat tersebut. Dosis dan durasi pemberian akan ditentukan oleh dokter atau petugas medis yang merawat. Yang kedua, ada bilas lambung. Cara mengatasi keracunan obat lainnya yakni dengan prosedur bilas lambung. Prosedur yang bertujuan membersihkan lambung dari obat ini dilakukan dengan memasukkan cairan melalui selang atau NGT, kemudian mengeluarkannya kembali. Cairan yang digunakan dapat berupa air biasa atau larutan garam. Cairan membantu mengikat dan membersihkan obat yang ada di dalam saluran pencernaan. Yang ketiga, ada cuci darah. Toksisitas obat juga sering terjadi pada sekelompok lansia yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Padahal ginjal diperlukan untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Dalam kondisi kritis ini, dokter juga akan melakukan prosedur cuci darah atau hemodialisis untuk meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Prosedur ini membantu mengeluarkan kelebihan obat dalam aliran darah dan mempersingkat waktu paparan obat yang mematikan. Keracunan obat merupakan kondisi serius hingga pasien memerlukan perawatan medis yang tepat. Apabila Anda mencurigai diri sendiri maupun orang lain mengalami gejala keracunan setelah minum obat, segeralah cari bantuan medis darurat. Nah, di sini ada upaya-upaya pencegahan primer. Upaya untuk melakukan pencegahan primer meliputi penyuluhan kesehatan kepada masyarakat luas melalui lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya tentang cara penggunaan obat, pengkonsumsian obat, dan untuk selalu mengontrol tanggal kadaluarsa sebelum mengkonsumsi obat. Untuk menggunakan obat, sebaiknya selalu gunakan obat yang telah memiliki nomor pendaftaran dari Badan POM. Kemudian, baca aturan pakai pada label atau etiket setiap akan menggunakan. Bila belum paham, tanyakan pada apoteker atau petugas apotek terdekat. Yang kedua, ada pencegahan sekunder. Tujuan dari pencegahan sekunder kegawat daruratan yaitu mendeteksi dini pasien serta penanganan segera sehingga komplikasi dapat dicegah. Yang pertama, menghubungi ambulan sambil menunggu ambulan. Cek denyut nadi, pola napas, dan saluran pernapasan. Menyarankan penderita muntah, gunakan APD, lalu bersihkan jalan napas atau tenggorokan dan mulut orang tersebut dari muntah. Sebelum ambulan datang, baringkan tubuh penderita menghadap kiri dan beri posisi nyaman.
Berikan penderita apapun yang dapat menetralisir racun seperti cuka, susu, dan jus lemon. Jika penderita tidak sadarkan diri, jangan berikan sesuatu atau memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Yang ketiga, ada pencegahan tersier. Keracunan merupakan penyakit yang dapat dicegah. Orang dewasa yang pernah terpapar racun karena kecelakaan harus mentaati instruksi penggunaan obat dan bahan kimia yang aman atau sesuai yang tertera pada labelnya. Penderita yang menurun kesadarannya harus dibantu dalam meminum obatnya. Kesalahan dosis obat oleh petugas kesehatan membutuhkan pendidikan khusus bagi mereka. Penderita harus diingatkan untuk menghindari lingkungan yang terpapar bahan kimia penyebab keracunan. Departemen Kesehatan dan instansi terkait juga harus diberi laporan bila terjadi keracunan di lingkungan tertentu atau tempat kerja. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian video pemaparan tentang upaya-upaya pencegahan dalam kasus kegawat daruratan overdosis dan keracunan obat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.